Saudara, Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ide mengenai mengembalikan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Profesor Saiful, pada sidang MPR beberapa hari yang lalu menjelang 17 Agustus 2023 itu muncul kembali gagasan tentang mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Ini disampaikan oleh Ketua MPR langsung, Pak Bambang Susatyo, juga oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Lanyala Mataliti. Itu disampaikan secara eksplisit untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, kita akan membahas itu, Pak Saiful. Kita tahu bahwa sebelumnya juga ada ide-ide semacam itu, misalnya ide mengenai menambah periode presiden, kemudian penundaan pemilu, dan itu gagal. Nah, sekarang ini muncul lagi ide untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, Pak Saiful. Kalau ini dilakukan, sebenarnya apa implikasinya dalam tata negara kita kalau kita mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu. Kemudian yang kedua, ini kan kalau itu kembali menjadi lembaga tertinggi negara, tentu sistem politiknya berubah ya, terutama dalam pemilihan presiden, dan presiden bertanggung jawab kepada siapa. Apakah ini di balik ini ada semacam motivasi politik? Kemudian yang ketiga yang juga paling penting adalah bagaimana publik melihat gagasan ini, respon publik terhadap gagasan ini bagaimana? Silakan. Terima kasih Bung Saidiman. Gagasan untuk kembali menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara, gitu ya. Itu kalau disebut ada motif politik di belakangnya sudah pasti, karena yang punya ide itu memang lembaga politik, ya. Cuma kan kita berharap politik yang mengemuka di antara elit itu adalah politik yang bijaksana. Kita sebut begitu. Politik bijaksana itu artinya adalah politik yang mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dan saya mengikuti persoalan ini sejak beberapa tahun terakhir ketika muncul ide-ide, sebetulnya ide ingin mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu ide yang sudah cukup sering muncul selama ini, terutama ketika MPR periode sekarang di bawah kepemimpinan Bambang Susatyo, gitu ya. Jadi itu bukan ide yang baru, tapi kembali menguat, gitu ya. Nah, apa implikasinya kalau itu diterima, gitu ya? Lepas dari mereka bijaksana atau tidak bijaksana, gitu ya, itu soal yang lain lagi. Bahwa mereka punya motif politik itu pasti, gitu ya, karena mereka lembaga politik. Tapi apa implikasinya kalau itu dilakukan? Implikasinya pertama adalah bahwa sistem ketenagaraan kita akan berubah dari sistem sebenarnya yang kita anut sekarang, pada hakikatnya adalah sistem presidensial, gitu ya. Kalau kembali ke MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pada hakikatnya itu adalah sistem parlementer, ya. Di mana MPR berperan seperti parlemen, gitu ya. Walaupun tidak persis sama namanya, gitu ya, dan strukturnya juga berbeda, gitu, karena di situ ada DPD dan di situ ada DPR, gitu ya. Tapi fungsinya dan perannya kurang lebih sama dengan parlemen, di mana dia punya wewenang untuk mengangkat atau memilih kepala negara, gitu ya, kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Dalam hal ini Perdana Menteri. Cuma di kita, dalam sistem lama kita tetap presiden. Namanya presiden. Nah, itu kerancuan yang kita maklumi lah, karena itu produk pada masa yang tergesa-gesa, gitu ya, pada waktu itu. Tapi itu udah dikoreksi. Sekarang mau dikembalikan pada konsep yang tidak konsisten tersebut. Presiden tapinya dipilih oleh MPR. Sama dengan itu artinya Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Kurang lebih seperti itu. Tapi namanya berbeda, tapi fungsinya kurang lebih sama, bahwa
Presiden ini tidak dipilih langsung oleh rakyat kalau dalam sistem yang lama, tapi dipilih oleh anggota MPR. Dan karena itu dia bertanggung jawab kepada MPR, bukan kepada rakyat. Itu betul-betul hakikat dari sistem parlementer. Kalau sistem presidensial, presiden dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab pada rakyat. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR atau oleh DPD. Ya. Itu sistem presidensial. Nah, kalau sistem parlementer atau kalau sistem MPR yang lama adalah bahwa presiden bisa dijatuhkan oleh MPR. Kapan saja. Presiden bertanggung jawab pada elit. Bertanggung jawab pada elit, yaitu pada anggota MPR, gitu ya. Jadi bukan pada rakyat. Nah, itu potensial. Kita udah buktikan. Kita punya sejarah yang panjang. Ketika kita merdeka tahun 45 sampai tahun 59, gitu ya. Itu hampir 20 tahun, ya. Persisnya berapa? 14 tahun, ya 14 tahun kurang lebih. Sistem pemerintahan kita waktu itu sangat tidak stabil. Ya. Ada hanya beberapa bulan, umur pemerintahan, gonta-ganti Perdana Menteri, gonta-ganti program dan seterusnya. Pembangunan tidak sempat jalan dan seterusnya kayak begitu. Itu kondisi pada waktu itu yang menganut sistem parlementer. Nah, kalau sistem parlementer ini dianut dengan nama MPR tadi, itu hasilnya akan kurang lebih akan sama. Kecuali di dalamnya ada seorang pemimpin negara yang diktator, seperti Soeharto. Orde Baru ya? Ya, seperti Orde Baru. Bisa, sistem MPR itu bisa menjadi sebagai satu sistem pemerintahan yang relatif stabil dalam sejarah kita apabila presiden atau kepala negara dan kepala pemerintahannya itu adalah seorang diktator. Kalau secara demokratis, potensial yang terjadi adalah seperti tahun 45 sampai tahun 59 ketika parlemen dibubarkan oleh Bung Karno. Karena tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Tidak stabil, ekonomi tidak jalan, pembangunan tidak jalan, dan seterusnya seperti itu. Kalau kita menganut sistem MPR yang lama, di mana dia sebagai lembaga tertinggi negara, itu sangat-sangat potensial. Karena apa? Karena sangat potensial membuat sistem politik kita tidak stabil. Karena apa? Karena di MPR itu yang ada adalah sangat banyak faksi-faksi partai-partai politik yang kepentingannya berbeda-beda. Koalisi bisa berubah hari ini dan besok bisa berubah setiap saat, gitu ya, sesuai dengan kepentingan yang berkembang. Nah, itu sangat potensial membuat pemerintahan tidak stabil. Presiden bisa jatuh setiap saat, dan itu kita akan mengulang kembali sejarah lama yang sangat buruk dan ditakuti oleh banyak pihak sebenarnya sistem parlementer itu. Nah, tapi karena godaan bahwa MPR kalau dikembalikan pada posisi yang lama, mereka akan sangat berkuasa. Bayangkan, mereka bisa mengangkat presiden, bisa menjatuhkan presiden, bisa minta pertanggungjawaban presiden. Itu kan luar biasa. Tentu saja itu bagi orang yang tidak punya wawasan politik yang cukup, gitu ya, tidak cukup bijaksana, itu adalah hal yang sangat menggiurkan secara politik bagi mereka-mereka seperti ini, dengan kelas elit politik kita yang seperti yang sekarang ini. Saya melihatnya seperti itu, Bung Saidi. Kesempatan untuk memiliki kekuasaan yang lebih besar begitu ya. Betul. Dan itu juga terjadi di masa Gus Dur ya. Nah, itu terjadi pada masa Gus Dur. Sebutlah Gus Dur memang melakukan sesuatu, tapi kan tidak perlu harus dijatuhkan seperti itu. Ya. Tapi kalau waktu itu kita udah menganut sistem parlementer, presidensial murni ya, tidak bisa menjatuhkan Gus Dur begitu saja, tidak gampang setidak-tidaknya begitu. Nah, tapi waktu itu mudah sekali menjatuhkan Gus Dur. Ya, karena apa? Karena sistem parlementernya masih berlaku, bahwa MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara waktu itu. Jadi presidensial yang sebenarnya kan kita baru mulai 2004. Nah, di situ tidak mudah menjatuhkan seorang presiden walaupun kita membuat misalnya sebutlah koalisi besar, itu tanpa harus ada sidang Mahkamah Konstitusi, juga harus mempertimbangkan apakah masuk akal, apakah konstitusional atau tidak tuntutan untuk menjatuhkan presiden. Jadi tidak mudah menjatuhkan presiden dalam sistem presidensialisme. Kenapa? Karena filosofinya begini dalam sistem presidensialisme itu. Dalam sistem presidensialisme itu biasanya di dalam politik
telah mengalami masa revolusi seperti di Prancis, seperti di Amerika Serikat, gitu ya. Revolusi di sana tidak ada raja. Biasanya. Beda dengan di Inggris misalnya, di Belanda atau di Jepang. Rajanya tetap bertahan walaupun dia menganut demokrasi. Di Inggris misalnya. Demokrasi adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat, anggota parlemen, membentuk kepala pemerintahan dan pemerintahan yang terjadi di situ. Sementara rajanya tetap bertahan di sana sebagai kepala negara. Ya. Jadi kalaupun tidak stabil pemerintahannya, negaranya tetap bisa dijaga stabil karena ada pemerintahannya. Tapi kalau dalam politik di mana raja sudah tidak ada, maka kita harus punya kepala negara. Salah satu cara untuk melahirkan kepala negara yang kuat adalah yang punya legitimasi yang kuat seperti raja, itu lewat pemilihan umum. Rakyat sendiri itu sebagai yang paralel itu dengan raja rakyat itu. Kalau dalam sistem kerajaan adalah raja sebagai penguasa mutlak. Kalau dalam demokrasi penguasa itu adalah rakyat. Ya. Nah, oleh karena itu rakyatlah yang harus memberikan mandat kepada seseorang untuk menjadi kepala negara. Jadi dia punya legitimasi yang sangat kuat, tidak mudah dijatuhkan. Nah, kita, sistem politik kita yang tidak punya raja itu, kita membutuhkan kepala negara seperti itu. Oleh karena itu kita menganut sistem presidensial. Nah, model sistem presiden seperti ini adalah dianut di Amerika Serikat. Saya melihat semangat Bung Karno juga arahnya ke sana. Oke. Ya, jadi Bung Karno ketika dia menjadi kepala negara, ketika sudah dideklarasikan Indonesia merdeka, gitu ya. Di sana kan belum dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar yang lama itu kita menganut sistem parlementer kan tidak sebenarnya gitu ya. Jadi Bung Karno membayangkan dirinya sebagai seorang presiden, kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan seperti di Amerika Serikat kan begitu. Nah, tapi dalam prosesnya kemudian Bung Karno membutuhkan satu tim pembantunya gitu ya. Nah, dari sanalah lahir yang satu kekuatan politik klik gitu yang ada di lingkungan Bung Karno ingin berdiri sendiri, pisah dari Bung Karno. Dari sana cikal bakal sistem parlementer muncul. Gitu. Yang oleh Bung Karno dilihat bukan itu yang dia maksudkan untuk sistem pemerintahan kita. Jadi Bung Karno menjadi seorang yang sangat penting, kemudian menjadi tidak penting dalam pemerintahan. Karena yang berkuasa adalah Perdana Menteri dengan parlemennya pada waktu itu. Tapi Bung Karno melihat dan berharap itu akan ada koreksi. Gitu ya. Tapi kan tidak terjadi. Nah, oleh karena itu kemudian ketika ada momentum Bung Karno mendeklar membubarkan parlemen, demokrasi berakhir pada tahun 59 dan dia betul-betul menjadi presiden dengan sistem otoritarian waktu itu. Karena apa? Karena dia membubarkan parlemen dan dia tidak dipilih oleh rakyat, gitu ya, sebagai syarat untuk menjadi presiden yang sah, gitu ya. Tapi dia berkuasa pada waktu itu hampir. Kalau tidak ada kudeta pada tahun 65-66 gitu ya, Bung Karno akan jadi presiden seumur hidup. Ya kan kayak begitu. Seperti juga Soeharto kalau tidak dijatuhkan pada waktu reformasi 1998. Jadi saya melihat di situ bahwa kalau kita kembali ke dalam sistem lama, di mana MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebenarnya kita kembali ke dalam sistem parlementer yang potensial membuat sistem politik kita dan demokrasi kita tidak stabil. Tidak stabil. Itu ancaman yang sangat serius dan untung kita punya reformasi, kita mengoreksi itu. Ya. Ada sistem presidensial di bawah Bung Karno dan di bawah Soeharto kemudian itu adalah sistem presidensial otoritarian. Tapi reformasi mengoreksinya, membuat sistem presidensialisme yang sebenarnya. Seperti yang kita anut sekarang. Dan menurut saya hasilnya sangat baik untuk Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang kuat secara ekonomi di dunia sekarang. Dan itu hasil daripada sistem yang kita anut sekarang ini, Bung Saidiman. Profesor Saiful, kalau kita lihat tadi bahwa pernyataan untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini datang dari katakanlah ketua MPR gitu ya, juga ketua DPD. Sebenarnya di parlemen kita atau kekuatan politik kita ada nggak potensi untuk melawan gagasan semacam itu, dan kepada siapa kemungkinan kita berharap
perlawanan itu muncul? Itu soal visi kepemimpinan politik, gitu ya. Bagaimana dia melihat kepemimpinan politik Indonesia ke depan yang terbaik, kira-kira begitu. Bukan ego, kepentingan politik sempit dan sesaat, kira-kira begitu. Kalau kepentingan politik sesaat, jangka pendek dan egoistik, itu kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, bukan kelompok yang lebih besar, itu tidak akan tidak akan mendapatkan respon yang mudah dari masyarakat dan potensial memunculkan perdebatan atau ketidaksepahaman atau kesepakatan di tingkat elit. Nah, kita punya pengalaman kan kemarin ketika ada gagasan untuk memperpanjang periode presiden, untuk menunda pemilu, gitu ya. Sebagian partai menunjukkan ada keinginan untuk itu karena itu insentif buat mereka. Tanpa pemilu akan mempertahankan kekuasaan, ya kan? Tapi kenyataannya itu nggak diambil, ya kan, insentif itu. Kita beruntung, makanya pentingnya oposisi di sini, ya. Kalau tidak ada oposisi sama sekali, kemarin beres itu lewat. Gitu ya. Walaupun kecil, ada Demokrat dan ada PKS. Ada PKS, itu satu sisi. Dia dengan segala kepentingan tentu aja adalah bagaimana cepat-cepatnya pemilu harus dilaksanakan. Siapa tahu ada kesempatan mereka akan memenangkan pemilu, kan begitu logikanya. Itu pandangan politik biasa, kayak semacam itu. Tapi yang betul-betul bagi saya itu cukup mengejutkan adalah pertama sikap dari DPD sendiri waktu itu yang tidak mendukung gagasan untuk 3 periode. Juga gagasan penundaan pemilu. DPD pada waktu itu, ya. Setidaknya tidak solid yang ada di DPD pada waktu itu, satu. Kedua, yang lebih lagi mengejutkan adalah sikap PDI Perjuangan yang menolak gagasan perpanjangan periode presiden dari 3 periode maupun penundaan pemilu. Padahal PDI Perjuangan sebagai partai paling besar, dia bisa mempertahankan kebesarannya tanpa capek-capek pemilu, kan begitu? Ya. Harusnya dia ambil itu, penundaan itu, kan. Tapi ternyata tidak diambil. Bagaimana ini penjelasannya? Penjelasannya adalah tidak ada lain kecuali ada visi politik pimpinan PDI Perjuangan sendiri yang melihat bahwa konstitusi harus ditegakkan. Konstitusi itu adalah fondasi kita dalam bernegara. Kalau itu saja dengan mudah dirubah, maka kemudian sumber instabilitas akan muncul dari situ, Bung Saidiman. Saya melihatnya seperti itu. Jadi bukan karena konflik, saya tidak melihat konflik antara orang yang menginginkan 3 periode maupun yang menginginkan penundaan pemilu dengan yang tidak mau. Ada konflik kepentingan seperti itu, saya tidak melihatnya. Tapi itu betul-betul saya melihatnya adalah dari komitmen terhadap konstitusi, bahwa PDI Perjuangan dia punya rekod sejarah yang cukup panjang. Dialah menjatuhkan Orde Baru, kekuatan utama oposisi terhadap Orde Baru, satu. Dan amandemen Undang-Undang Dasar di masa reformasi ini adalah amandemen itu, dan dengan Undang-Undang Dasar yang kita punyai sekarang adalah hasil reformasi itu. Dan itu hampir melekat dengan PDI Perjuangan. Menurut saya PDI Perjuangan komit dengan itu, dan kita bersyukur punya partai dengan kekuatan yang besar seperti itu yang punya komitmen terhadap konstitusi. Kalau tidak ada PDI Perjuangan kemarin, saya kira Demokrat dan PKS dan DPD mudah dilewatkan, karena akan lebih dari 75% kekuatan di MPR itu akan diraih kalau PDI Perjuangan tidak menyempal gitu ya, dari koalisi pendukung pemerintah. Artinya untuk kasus ini mestinya PDI Perjuangan bisa kembali ya mengambil posisi serupa. Setidaknya kita berharap demikian, gitu ya, meluruskan meluruskan agenda politik jangka panjang kita. Meneguhkan dasar kita bernegara itu konstitusi, dan selama ini sudah kita jalani dengan cukup baik, gitu ya. Dilihat di berbagai aspek, dengan perbandingan di berbagai negara di dunia. Kita lihat Thailand
yang menganut sistem parlementer, hancur-hancuran sampai hari ini. Dan karena itu, menurut saya ini adalah sebuah keharusan mestinya menjaga konstitusi yang sudah baik, mengantarkan kita pada kondisi seperti sekarang ini. Tentu saja di sana sini banyak kekurangan, tapi bukan pada tingkat konstitusinya saya melihat, tapi lebih pada bagaimana kita menjabarkan konstitusi itu dalam kehidupan politik kita, Bung Saidiman. Implementasi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Profesor Saiful soal bagaimana publik melihat perdebatan ini. Nah, kegagalan kemarin untuk 3 periode, ya, ide tentang 3 periode presiden dan penundaan pemilu itu salah satunya adalah karena ada dinamika di tingkat elit yang tidak solid untuk mendukung gagasan tersebut. Itu satu sisi. Di sisi yang lain adalah ada aspirasi yang kuat di masyarakat yang resisten terhadap ide 3 periode maupun penundaan pemilu tersebut. Kita bisa menangkapnya lewat survei opini publik dan kemudian diberitakan cukup intensif oleh media massa, gitu ya. Dan sikap-sikap media massa juga sejalan dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi ide untuk 3 periode dan penundaan pemilu tersebut itu sebetulnya adalah ide yang tidak bijaksana, gitu ya, karena kurang mempertimbangkan dengan baik aspirasi dan resistensi yang tumbuh dalam masyarakat. Nah, sekarang pun kebetulan kita punya studi yang kurang lebih terkait dengan relevan dengan itu adalah bagaimana masyarakat menilai ide tentang kembali ke MPR sebagai lembaga tertinggi negara, di mana salah satu unsur yang utama dari MPR kembali ke MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah bahwa MPR lah yang memilih, yang punya hak untuk memilih presiden. Bukan rakyat secara langsung. Bagaimana sikap rakyat terhadap kalau MPR lah yang memilih presiden, bukan rakyat secara langsung? Yang setuju dengan ide itu, ide MPR yang memilih presiden hanya 15,5%, Bung Saidiman. Selebihnya 81% itu 81,5% menolak ide presiden dipilih oleh MPR. Nah, ini konsisten karena kita melakukan survei nasional beberapa kali tentang ini, gitu ya. Dari tahun 2020 sampai 2022, Bung Saidiman, ketika sebetulnya dari 2020 udah muncul ide-ide ingin agar presiden dipilih oleh MPR, itu udah muncul. Nah, oleh karena itu kita memonitor di lapangan seperti apa. Itu di atas 80% rakyat menolak ide tersebut, Bung Saidiman. Kemudian kita juga bertanya kepada masyarakat, kalau MPR menjadi lembaga tertinggi negara adalah salah satu fungsi utamanya adalah memilih presiden. Yang kedua adalah fungsi utamanya menetapkan garis besar haluan negara. Yang atas dasar itu presiden bekerja. Ya. Jadi presiden bekerja bukan menurut program yang dia janjikan langsung pada rakyat, tapi bekerja menurut GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Dan oleh karena itu presiden kemudian bertanggung jawab kepada MPR. Itu Bung Saidiman. Nah, bagaimana kalau presiden bekerja menurut GBHN? Atau sesuai janjinya, atau sesuai janjinya pada kampanye dalam Pilpres? Mana yang diinginkan oleh rakyat? Yaitu adalah presiden bekerja sesuai dengan janjinya kepada rakyat. Bukan sesuai dengan GBHN yang diputuskan oleh MPR. Atau ditetapkan oleh MPR, Bung Saidiman. Jadi, dan di dalam beberapa kali survei nasional kecenderungannya terus menguat, gitu ya. Posisi terakhir ada 81% orang yang menolak presiden harus bekerja atas dasar GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Itu, nah dinamika ini kurang lebih sama seperti penolakan dalam 3 periode presiden maupun penundaan pemilu, Bung Saidiman. Jadi saya berharap gitu ya, elit kita bersikap bijaksana, bijaksana dalam pengertian mendengarkan aspirasi rakyat. Rakyat tidak menghendaki ide agar MPR kembali
sebagai lembaga tertinggi negara. Itu yang saya tangkap di masyarakat, Bung Saidiman. Baik, Profesor Saiful. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sistem mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini punya implikasi yang cukup jauh. Salah satunya adalah mengembalikan MPR sebagai lembaga yang memilih presiden, atau presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR. Dan kita punya sejarah di mana sistem MPRisme ini atau sistem parlementarisme ini punya implikasi pada instabilitas politik. Ini terjadi di awal kemerdekaan sampai tahun 59 ketika Presiden Soekarno akhirnya membubarkan parlemen. Kemudian juga terjadi di awal reformasi, terjadi instabilitas Gus Dur ketika itu dijatuhkan di tengah jalan. Tetapi jika ingin membuat kondisi stabil, itu kemudian yang muncul seperti Orde Baru, yang muncul adalah pemimpin yang diktator. Jadi ini bermasalah dari sisi itu. Lalu kemudian tadi disebutkan oleh Pak Saiful, kita ada data di sini yang menunjukkan bahwa ternyata publik selain punya masalah tadi juga ternyata ide mengenai atau gagasan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini ternyata ide yang sangat tidak populer di masyarakat. Kalau kita lihat tadi soal gagasan, salah satu implikasi dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu adalah presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Ketika kita tanya kepada publik, ada 81%, sekitar 81% yang menolak gagasan itu. Lalu kemudian implikasi yang lain dari sistem MPRisme itu adalah mengembalikan GBHN, di mana presiden itu tidak bertanggung jawab atau tidak perlu menjalankan janjinya seperti yang dijanjikan kepada publik, tetapi menjalankan kebijakan sebagaimana yang dirumuskan oleh MPR dalam GBHN. Ide ini juga mendapat penolakan yang sangat serius dari publik, sekitar 81% juga. Jadi dari sisi konsep maupun dari sisi legitimasi publik, gagasan mengenai mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini sangat bermasalah dan di tingkat publik sangat tidak populer. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita pada Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik SMRC TV selanjutnya.